Di dunia yang rasanya makin kacau, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita bisa nemu keseimbangan? Nah, hari ini kita bakal coba cari jawabannya bareng-bareng. Kita akan gali kearifan kuno buat ngadepin tantangan zaman sekarang. Yuk, langsung mulai aja. Coba dilihat gambar ini. Tegas banget ya tulisannya, Stop Kenakalan Remaja. Mungkin Anda pernah lihat peringatan kayak gini di lingkungan sekitar. Ini tuh bukan sekedar tanda loh, tapi sebuah sinyal. Pertanyaannya, kenapa ya peringatan seperti ini sampai perlu ada di masyarakat kita? Nah, pertanyaan tadi itu membawa kita ke pertanyaan yang lebih gede lagi. Masalah kayak kenakalan remaja yang barusan kita lihat, itu sebenarnya cuma gejalanya aja. Cuma puncak gunung es dari sesuatu yang lebih dalam. Ketidakseimbangan sosial yang, jujur aja, kita semua rasain. Dan ketidakseimbangan ini tuh bukan cuma perasaan doang, tapi kelihatan jelas di data. Salah satu tantangan ekonomi terbesar kita adalah pengangguran. Jumlah orang yang cari kerja jauh lebih banyak daripada lowongan yang tersedia. Dan masalahnya nggak berhenti di ekonomi. Lihat deh yang ini, tantangan sosial berupa misinformasi. Kepercayaan kita ke satu sama lain jadi terkikis gara-gara berita bohong yang nyebarnya cepet banget. Ini lapisan masalah lain dari ketidakseimbangan yang kita hadapi. Oke, jadi kita udah lihat beberapa masalah yang nyata banget kan. Pengangguran, kenakalan, dan hoax. Sekarang, yuk kita coba bedah ini. Tapi bukan sebagai masalah yang beda-beda, melainkan sebagai gejala dari satu penyakit yang lebih dalam di masyarakat kita. Nah, yang menarik banget dari data ini, coba deh perhatiin angka spesifiknya. Lulusan SMK yang harusnya kan siap kerja, malah tingkat penganggurannya lebih tinggi. Ini nunjukin ada yang nggak nyambung antara apa yang dipelajari di sekolah sama yang dibutuhin dunia kerja. Ini bukan sekedar angka loh, ini cerita nyata bagi banyak anak muda. 92,4% itu persentase hoax yang nyebar lewat media sosial. Angka yang bikin kaget ini jadi bukti kalau platform digital yang harusnya nyambungin kita malah jadi alat utama buat mecah belah. Oke, setelah kita lihat gejalanya, sekarang waktunya kita cari tahu diagnosisnya. Buat ngerti akar masalahnya, kita bakal pakai kacamata yang beda nih. Kita coba lihat dari perspektif filosofis kuno, pandangan Buddhis soal dari mana sih penderitaan sosial ini datang. Akar penyebab yang pertama itu disebut lobha atau gampangnya keserakahan. Ini bukan sekedar pengen sesuatu ya, tapi hasrat yang gak ada puasnya. Metafora mawar dan duri ini pas banget. Makin kenceng kita genggam keinginan kita, makin dalam juga durinya nusuk diri sendiri dan orang lain. Dan ini bukan ide baru loh. Kutipan ini nunjukin gimana filsafat Buddhis dari dulu udah narik benang merah antara kondisi batin, yaitu keserakahan, sama masalah sosial yang nyata, kayak kejahatan. Hasrat pribadi kita itu bisa banget jadi sumber penderitaan buat orang banyak. Nah, ini dia konsekuensi nyata dari lobha atau keserakahan di dunia kita. Kesenjangan yang tajam banget antara si kaya dan si miskin. Gambar ini nunjukin dengan jelas apa yang terjadi kalau keinginan yang nggak terkendali dibiarin gitu aja di masyarakat. Dan keserakahan ini juga yang jadi bahan bakar orang bikin hoaks cuma demi klik dan keuntungan. Akar penyebab kedua adalah moha atau ketidaktahuan. Penting nih buat dipahami. Ini bukan soal kurang pintar atau kurang sekolah ya. Ini lebih ke kebutaan batin. Kondisi di mana kita bingung secara moral, nggak bisa bedain mana tindakan yang benar dan yang salah. Dan inilah yang bikin kita gampang banget nyebarin hoaks tanpa mikir panjang. Oke, setelah kita diagnosis masalahnya, tentu kita butuh resepnya kan? Nah, sekarang kita pindah dari penyebab ke solusi. Kita bakal lihat apa aja sih nasihat praktis yang bisa kita lakukan yang ditawarkan sama kerangka filosofis ini. Resep untuk keseimbangan itu terangkum dalam 3 praktik inti ini. Dan fondasinya dimulai dari diri kita sendiri. Kemurahan hati untuk melawan keserakahan, pengendalian diri untuk menavigasi keinginan, dan kebijaksanaan untuk mengatasi kebodohan batin. Yuk, kita fokus ke yang kebijaksanaan. Ada satu prinsip keren namanya ehipassiko, yang artinya kira-kira datang dan buktikan sendiri. Wah, ini sih alat kuno yang relevan banget buat literasi media zaman sekarang. Coba lihat langkah-langkahnya. Dengar, renungkan, dan selidiki. Intinya, jangan telan mentah-mentah, tapi buktikan sendiri. Dan coba lihat betapa nyambungnya prinsip kuno ini sama zaman sekarang. Infografis modern lawan hoaks, ini ia wujud nyata dari prinsip ehipassiko. Periksa buktinya, selidiki sumbernya, berpikir sebelum berbagi, ini semua kan langkah-langkah praktis buat menumbuhkan kebijaksanaan di era digital. Kita udah bahas gejalanya, penyebabnya, sampai resepnya. Sekarang, bagian yang paling penting, pemulihannya. Gimana caranya
kita bawa semua ini dari obrolan solusi sosial yang gede, balik lagi ke kekuatan dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai individu. Pemulihan itu dimulainya dari dalam. Gambar ini ngingetin kita kalau perubahan sosial yang besar itu seringkali datangnya dari pekerjaan rumah batin yang tenang, dari kesadaran diri. Jadi sebelum kita bisa menyeimbangkan dunia luar, kita perlu nemuin dulu keseimbangan di dalam diri kita. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini adalah pesan inti soal tanggung jawab pribadi. Setiap perbuatan kita, mau itu baik atau buruk, pasti ada konsekuensinya. Bukan cuma buat kita sendiri, tapi juga buat masyarakat di sekitar kita. Pada akhirnya, kita adalah pewaris dari perbuatan kita sendiri. Jadi, sekarang pertanyaannya saya balikin ke Anda. Setelah dengerin semua ini, kira-kira apa sih satu tindakan kecil yang bisa Anda lakukan hari ini? Mungkin dengan ngecek fakta sebelum nge-share sesuatu? Atau dengan nunjukin sedikit kemurahan hati? Karena keseimbangan sosial itu nggak dibangun sama orang lain di tempat yang jauh, tapi dibangun oleh kita di sini, satu tindakan pada satu waktu.